Analisis fikih mengenai praktik dropship dan reseller. Yang pertama yaitu deskripsi kasus. Praktik dropshipping. Dropshipping adalah model bisnis di mana seorang penjual atau dropshipper menjual produk tanpa perlu menyimpan stok barang fisik. Ketika dropshipper menerima pesanan dari pembeli, ia kemudian meneruskan pesanan tersebut kepada pihak ketiga, supplier atau produsen, yang akan mengirimkan barang langsung kepada pembeli atas nama dropshipper. Permasalahan fikih di sini yaitu si A menjual barang yang secara fisik belum dimiliki atau belum berada dalam kekuasaannya atau belum serah terima atau penguasaan. Praktik reseller. Reseller adalah model bisnis di mana seorang penjual membeli produk dalam jumlah tertentu dari supplier atau distributor, menyimpan stok barang tersebut dan menjualnya kembali kepada konsumen. Reseller telah melakukan penguasaan atas barang sebelum menjualnya, hukumnya jelas dan umumnya diterima karena memenuhi syarat kepemilikan. Selanjutnya yaitu identifikasi akad yang terjadi. Seperti yang sudah terlampirkan, berikut adalah identifikasi akad yang terjadi pada praktik dropship atau reseller. Kesimpulan identifikasi akad untuk dropshipping yang sering dipermasalahkan jika dilihat dari klaim, akad jual beli antara dropshipper dan pembeli, dan jika dilihat dari substansi, seharusnya merupakan akad perwakilan atau wakalah bil ujrah atau perantara, di mana dropshipper berhak atas komisi penjualan. Selanjutnya yaitu hukum fikih menurut ulama. Yang pertama, larangan menjual barang yang belum dimiliki. Hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Hadis sahih. Yang kedua yaitu larangan menjual barang sebelum dilakukan serah terima. Hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli di mana barang yang dijual tidak berada di tempat penjual hingga ia memindahkannya ke tempatnya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dan yang ketiga yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW melarang menjual barang hingga ia dipindahkan oleh pedagang ke tempatnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, dari perspektif fikih, perdebatan tentang dropshipping sangat mendasar yaitu terkait kepemilikan dan resiko. Yang pertama yaitu argumentasi pelarangan. Inti dari larangan jual beli dalam Islam adalah menghindari ketidakjelasan atau gharar dan memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas apa yang ia jual. Ketika seorang dropshipper menjual barang yang belum ia miliki atau belum ada serah terima atau penguasaan, ia sebenarnya menjual sesuatu yang resikonya masih ditanggung oleh supplier. Jika barang hilang atau rusak sebelum dikirim, dropshipper tidak menanggung resiko kerugian itu secara langsung. Padahal, dalam akad jual beli yang sah, resiko barang harus berpindah bersamaan dengan kepemilikan. Melanggar kaidah tidak boleh menjual apa yang belum dimiliki akan membuka celah spekulasi dan ketidakadilan. Dan yang kedua, argumentasi pembolehan sebagai solusi praktis. Untuk mengakomodasi model bisnis modern ini, para ulama kontemporer mencari solusi dengan mengganti nama akadnya. Dropshipper sebagai maklar atau samsarah atau wakalah bil ujrah. Yang pertama, dropshipper bukanlah penjual, melainkan agen pemasaran supplier. Ia berhak atas komisi atau ujrah dari supplier atas jasa menjual barang. Yang kedua, harga jual ditentukan oleh supplier. Perbedaan antara harga supplier dan harga jual yang ditawarkan dropshipper kepada pembeli dianggap sebagai ujrah. Yang ketiga, resiko barang tetap ditanggung supplier sampai barang diterima pembeli. Dan yang terakhir, dropshipper harus jelas mengatakan kepada pembeli bahwa ia bertindak sebagai perantara atau memastikan supplier memberikan izin.